Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rakati Endrawan. Saya Audina Lestari Purba. Saya Indra Tumoli. Saya Muhammad Hafiz Pak. Maksud dan tujuan kami datang ke sini ingin bertanya mengenai cara Bapak dalam membudidayakan perkebunan kopi. Sebelumnya boleh saya bertanya, nama Bapak siapa Pak? Umur Bapak berapa? Ini ingin bertanya, yang pertama itu varietas jenis kopi apa yang Bapak tanam di kebun Bapak ini Pak? Kopi Arabica. Kemudian itu dari tahun berapa Bapak ngelola perkebunan kopi Bapak ini? Atau pertama kali Bapak tanam itu di tahun berapa Pak? Kalau yang kita yang ada di lokasi ini 2009. Untuk pemeliharaannya itu Pak, apa yang biasa Bapak lakukan untuk memeliharanya? peliharanya seperti siangnya atau di rumput aja sekali kemudian sekali itu semprotan pakai semprotan kontak Herbisida kontak. ya. Gini Pak, untuk jarak pertanaman itu berapa meter? Tanam itu 2 meter kan. Kedalaman lubangnya Pak? Berapa senti? Kalau yang paling sekitar 20 cm. Tadi kan itu udah jarak tanam kan Pak. Iya. Sekarang aku mau nanya itu untuk pemupukannya itu dalam 1 tahun berapa kali pemakaian itu? Kalau pembukaan itu di sini sekali paling menjelang Pupuk yang digunakan itu pupuk apa Pak? biasanya kami pakai NPK Mulia. Nah, untuk cara pupuknya itu bagaimana? Lingkaran bukan lingkaran Dan untuk dosisnya itu ada ketentuan nggak? tidak Tidak ada ya? bukan yang taburkan aja. Jarak antara lingkaran batang ada Sekitar 2 jengkal pupuk dengan batang pokoknya. batang. Iya, sekitar 2 jengkal. Lalu Bapak memiliki berapa luas lahan Pak? Lahannya di apa itu di yang ditanami kopi yang pakai kopi stek itu yang di belakang sana itu sekitar 2 hektar. 2 hektar. Dalam 1 tahun Bapak menghasilkan berapa banyak? Atau Kalau 2 hektar itu kalau terawat kemudian musimnya bagus bisa 2 ton. 2 ton? Dari 2 ton itu harga kan tidak tentu kan, jadi kalau dihitung relatif juga tergantung harga pasaran. Per hektar itu mendapatkan produksinya itu berapa? Itu kalau 1 hektarnya itu 1 ton. Itu sekali produksi ya? 1 tahun kalau 1 ton beras kalau kata kalau yang udah stek. Kalau ini kan cenderung bukan stek yang kita tempat ini. Oh ya, untuk tanaman kopi Bapak ini Bapak udah mulai nanam dari tahun berapa? 2009 kan yang ini. 2009. Berarti udah kurang lebih 10 tahun lebih ya? Untuk yang perkebunan Bapak yang 10 hektar itu udah memakai stek ya Pak? Stek. Stek yang di sini kan ada stek kayu ya. Stek kayu. Ya. Untuk hama di yang ada di perkebunan kopi Bapak ini biasanya itu hama Kalau rumah termasuk ya adalah cuma stek apa itu namanya? Nggerek. gerek batang. Gerek itu biasanya Ya nyerang apa itu tunas muda. Bapak manen dalam bulan apa Pak biasanya? Biasanya di bulan 45 Bulan 4 atau 5? mulai panen sampai ke bulan 4. Cuacanya tidak kan dia agak lambat. Iya Pak. Selain Bapak kopi di sini Bapak biasanya ada kenapa lagi? Ada sih kapan apa itu kebun sayur. Kebun sayuran. Baik Pak, untuk
tadi kan sudah menanyakan hasil produksinya tuh. Iya. Dari hasil produksi itu Bapak tuh mengelola hasil produksinya itu dalam bentuk apa? Untuk dijual ke siapa? Dan gimana? Kalau kami biasanya jual dalam bentuk masih biji ya. Masih biji. Kering itu bisa kalengan. Karena harga itu itulah, kalau harga itu Tergantung musiman ya Pak? iya. Tapi rata-rata karena kalau satu kaleng itu bisa mencapai 130 sampai 150. Ini 100 kita 140. Jadi Bapak sekali panen itu dapat menghasilkan kira-kira berapa? Kalau di beras kan kita satu ton Satu ton. dalam bentuk beras kan. Terus kalau dalam bentuk kaleng biasanya nggak dihitung ya. Iya. Satu berapa kaleng jual. Tapi kalau dikalkulasi masih bisa kalau sudah stek. Untuk kebun Bapak ini biasanya Bapak cara pemeliharaannya tuh biasanya gimana? Di rumput biji Di- disiangin pakai Disiangin. karat dulu, kemudian sekali 6 bulan sekali kita berani pakai pestisida, cuman yang ini racun kontak. Berarti lebih banyak seperti pengendalian Mekanik mekanik. ya. pengendalian mekanik ya Pak? Iya. Saya mau bertanya Pak, dari awal Bapak itu nanam tanaman kopi sampai dia itu pertama kali produksi itu berapa tahun prosesnya Pak? Nah, kalau di daerah kita ini karena kebutuhan daerah dingin itu ada sekitar 3 tahun. 3 tahun. Untuk tanam biji ya. Nah, bicara Pakai stek itu 2 tahun kalau bisa. Lebih cepat yang stek. lebih cepatnya saya ya Pak. Berarti Bapak biasanya juga biar cepat tuh pakai stek ya Pak? Stek. Makanya kalau yang di luar sini ini kan kebetulan belum stek ini. Kalau yang Ini alami yang berarti lain ya Pak? pakai stek semua. Itu buahnya juga Pemupukan itu dalam 1 tahun berapa kali Pak dan di bulan apa? kali lah. Kali itu menjelang apa itu buah. Jadi yang mulai berbunga itu nanti Di bulan berapa? bulan-bulan nggak tentu juga ya. Jadi Dan tinggal ini kapan berbunga? ya nengok bunganya itu kalau untuk mengangkat bunga itu lama kan dirancang dengan buku. Tadi kan Bapak ada bilang itu kan ada sistem stek. Nah, aku mau bertanya untuk sistem stek tersendiri itu bagaimana Pak? Misalnya ini kan pengelolaan Pak, ini mau di stek. Nah, untuk cara pengecekannya itu ada kriterianya nggak Pak? Ya, dengan minimal pohonnya untuk di stek. Iya, kalau masa umur ya kalau juga cuman masa umur kapan ini bagusnya saya kan sekitar besar antara itu batang kalau tua juga ada pertumbuhan steknya ada harus berpengaruh dia. Nah nanti seiring dengan pertumbuhan itu batang itu menjadi juga masih segar. Kalau tua juga akan bagus. Biji kopi yang sudah Bapak keringkan itu biasanya Bapak jual ke siapa Pak? Bapak distribusikan mana? Apa ada yang orang tetap yang beli terus sama Bapak gitu? Kalau kopi itu biasanya kan kami ini kan memang daerahnya kopi di sini kan tidak apa ya namanya tidak khusus ya, karena berada di kebun teh kan, jadi nggak produksi kopi itu juga nggak terlalu apa ya biasa. Jadi nanti sistemnya kalau kami udah kering itu ada orang datang, Ada yang datang ya udah kering itu orang sudah datang sendiri, jual apa enggak, jual langsung akad kaleng gitu. Sekarang kami menjual untuk dalam bentuk beras itu. Kalau diberaskan ini kan satu bisa mencapai 1 ton, kalikan aja itu kan. Nah rata-rata sekitar kalau sekarang kan 20 sampai 30. Jadi bisa mencapai kalau harga 30 satu lagi bisa. Berarti yang Bapak gunakan di sini stek baru. Baik,
payung itu dia ngambil dari sisi yang lain, dia potong situnya, potong ini tekatan dari bawah. Yang jelas kalau di sini memang kopi ini bukan pertanian andalan, karena tadi ada sedikit sisa-sisa dari PT Gunanta itu kan, tinggal itu dia fokus ke apa itu tanam sayur. Ada sisa-sisa ini baru tanam kopi, karena tanam kopi ini kan kadang-kadang perawatannya nggak terlalu rutin ya. Kalau yang namanya sayur itu ya pasti tiap hari gitu budidaya. Nah, orang sekarang fokus ke ini sayur gitu kan. Jadi kopinya yang jadi sambilan sekarang. Sambilan, di penghasilan sampingan ya, Pak? Iya malahan. Jadi kalau tadi kan barisan saya juga ini dari perkataan habis siap seminggu sekali panen. Kalau kopi ini setahun sekali. Cara manennya Tinggal tinggal apa namanya itu beda aja. tapi Pakai beronang ya. Kayak gini kan nanti mulai dari yang gini yang merah kan. tinggal ditarik gitu ya Pak. Iya gini aja. Di beronang kan. Enggak Itu- bedanya sih. Kalau misalnya Bapak manen gitu Pak, berapa orang biasanya Bapak? Apa Bapak sendiri? Kadang sendiri. Makanya. Kalau merumput ya kadang-kadang. Ya, mohon maaf ini karena saya juga bukan petani profesional, jadi nggak tahu juga sekarang detailnya. Ini Pak, saya mau nanya kan, ada nggak pesan dan kesan Bapak atau ada yang ingin Bapak sampaikan gitu untuk masalah kopi ini Pak, entah harganya atau apapun, bisa Bapak sampaikan. Udah mulai bisa? Kopi itu gini, ya, kadang-kadang kan ada program pemerintah untuk membantu masyarakat pembiayaan stek. Padahal kunci keberhasilan petani itu terletak pada perawatan. Kalau stek itu walaupun tidak dikhususkan juga, apa itu petani ini sebenarnya ahlinya. Dan nyetek itu lebih tahu lah petani itu. Seperti kan orang PT itu, tukang petik lebih pintar daripada mandornya karena itu. Nah ini sebenarnya sebagusnya itu kalau program pemerintah itu bukan hanya memberikan modal untuk nyetek, tapi perawatan itu yang perlu pendampingan. Perawatan, terutama masalah tunasnya itu. Jadi kalau tunas nggak diperhatikan, maka kopi stek itu apa itu nutrisinya habis dimakan oleh tunas, bukan untuk buah. Ini yang perlu pemerintah perhatikan sebenarnya, disitulah. Jadi perlu pendampingan, intinya seperti itu ya. Bukan hanya sekedar dikasih ini biaya untuk nyetek sekian, tapi udah itu selesai. Nah itu. Tapi pada dasarnya perawatan itu yang hasil tidaknya di perawatan. Ini kan kalau yang kayak gini nggak terlalu banyak tumasnya, tapi kalau di stek payung itu tumasnya banyak. Ya itu kalau nggak rajin buang, maka makanan itu Ke tunas saja. iya ya, ke tunas ke buah saja, gitu. nggak jadi buah. Nah itu yang perlu apa yang namanya perlu pendampingan BPL dan sebagainya di situ, bukan dananya aja. Jadi pemerintah itu ngedanai ya Pak? Kadang-kadang ada. Dananya Program- berapa gitu? nggak mesti juga. Kadang-kadang kan melalui kelompok tani. Oh, ya, kelompok tani. Karena pemerintah kadang-kadang memberikan bantuan bibit berupa bibit bawang merah dan cabai dan sebagainya, termasuk salah satu kopi itu programnya di stek. Cuman sayangnya dikasih dana nyetek, udah itu nggak ada pendampingan misalnya. Tapi kalau nggak tahu itu yang baru, oh di sinilah letak kelemahannya. Baiklah Pak, mungkin sekian kegiatan wawancara yang kami lakukan dengan Bapak. Apabila ada salah kata kami mohon maaf ya Pak. Kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah mau untuk diwawancarai dan sudah mau meluangkan waktu dan membagi ilmunya kepada kami mahasiswa Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Pak.